Dibesarkan dalam kultur Catenaccio dan digembleng di dua klub besar Italia, Alessandro Nesta tumbuh sebagai bek yang halus di bawah asuhan pelatih-pelatih jempolan seperti Steve-Göran Eriksson, Zdeněk Zeman, dan Carlo Ancelotti. Nesta yang di awal karirnya bermain sebagai penyerang dan gelandang menjelma menjadi bek bernilai seni tinggi dengan beragam prestasi. Memadukan kemampuan fisik, teknis, mental, serta kemampuan membaca permainan, ia pun didapuk menjadi kapten di bawah pelatih Steve-Göran Eriksson. Tiap musim, kemampuan Sandro, panggilan kecilnya, ditempa dengan sempurna di Stadio Olimpico. Nesta secara singkat menjadi bek impian para pelatih dengan fisik yang kuat dan kecerdasannya dalam memerankan posisi. Kehebatan Nesta pun dibayar dengan sejumlah prestasi bergengsi di Lazio. Scudetto pada tahun 1999-2000, Coppa Italia 1997-1998 dan 1999-2000, serta Piala UEFA 1998-1999 menjadi koleksi awal dalam kabinet trofi miliknya. 2 tahun setelah merengkuh Scudetto pertamanya, krisis finansial menimpa Lazio. Kondisi ini memaksa presiden klub Sergio Cragnotti untuk menjual pemain-pemain bintang miliknya. Alessandro Nesta pun menjadi salah satunya. Telah menjadi kapten dan lambang loyalitas klub, Nesta dengan berat hati harus meninggalkan Olimpico. AC Milan yang tengah kembali membangun tim menjadi klub beruntung yang bisa mendapatkan dirinya. Dengan dana transfer mencapai 30 juta euro, Silvio Berlusconi membawa Nesta ke AC Milan. Keputusan Nesta ternyata tepat karena di AC Milan dia mendapatkan statusnya sebagai salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Italia dan dunia sepak bola. Di Lazio dan AC Milan, ia memenangi trofi-trofi bergengsi di skala nasional dan Eropa, mulai dari Serie A, Coppa Italia, Piala Super Italia, Liga Champion, dan Piala Super Eropa. Semua pernah ia juarai bersama Lazio dan AC Milan. Itu belum termasuk medali yang didapatkannya bersama Gli Azzurri, seperti Piala Eropa U21, Liga Primavera, dan puncaknya tentu saja dia menjadi bagian skuad Italia meraih Piala Dunia 2006. Karir Alessandro Nesta memang luar biasa. Selain sederet prestasi di atas, ia juga pernah menorehkan beragam penghargaan individu, di antaranya pemain muda terbaik Serie A, termasuk ke daftar 100 pemain terbaik versi FIFA, terpilih ke tim terbaik seperti Piala Eropa, FIFPro, dan UEFA. Lalu dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A selama 4 musim beruntun pada tahun 2000 hingga 2003. Pemain bertahan adalah posisi yang identik dengan permainan kasar, tetapi Nesta justru sebaliknya. Sepanjang karir Nesta adalah bek yang sangat estetis. Tackle-nya sangat halus dan hampir selalu tepat sasaran. Pengawalannya kalem tapi mematikan. Bahkan kontak fisik terlihat tidak menyakitkan tapi sangat efektif dalam merebut bola. Nesta adalah seniman berbeda dari posisi yang kerap dianggap tidak memiliki karya seni. Ia melukis dengan seluncur tackle-nya, mewarnai dengan sundulannya yang terarah, lalu dilengkapi dengan penempatan posisi yang tepat. Kehebatannya itu bahkan tidak luntur di usia senja. Pernah suatu ketika ia berusia 36 tahun berhadapan dengan Lionel Messi yang 12 tahun lebih muda darinya di babak perempat final Liga Champions 2011-2012.
Nesta merebut bola dari kaki Messi dengan tackle yang sangat presisi, sangat halus, bahkan sesaat Lapulga tidak menyadari kalau bola sudah direbut dari kakinya. Terjatuhnya Messi di kotak penalti, tetapi dia tidak protes ke wasit untuk meminta penalti. Ia justru terdiam melihat tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Alessandro Nesta. Tapi ia hanya sanggup menggerutu dalam hati, seorang bek 36 tahun yang sudah jauh melewati masa jayanya membuat seorang dewa sepak bola masa kini tak berdaya. Meski secara individu Nesta adalah bek jempolan, tapi ia tidak akan sanggup bekerja sendirian terus-menerus. Ia butuh tandem yang kompak, saling melengkapi, dan juga berjiwa pemimpin. Alkisah, lalu tersebutlah nama-nama seperti Paulo Negro, Paulo Maldini, Thiago Silva, Kakak Kaladze, Alessandro Costa Curta, sampai Sinisa Mihajlovic dan Jaap Stam. Dari deretan bek kelas kakap itu, 3 nama pertama adalah paling layak disebut tandem sehati Alessandro Nesta. Paulo Maldini adalah bek yang paling sering berpasangan dengan Nesta di lapangan. Tak kurang dari 194 pertandingan mereka lakoni bersama. Dengan rataan 2,02 poin didapatkan per pertandingan. Keduanya adalah bagian dari keemasan AC Milan di awal tahun 2000-an. Kemudian Paulo Negro adalah bek yang menjadi pasangan paten Nesta di Lazio. Sekitar 15.000 menit lebih mereka menghabiskan waktu bersama di lapangan hijau dan sempat membawa elang ibu kota terbang tinggi di akhir tahun 1990-an. Namun karena Lazio terlilit masalah keuangan, duet ini harus berpisah pada 2002 yang ditandai hengkangnya Nesta ke AC Milan. Lalu yang terakhir adalah Thiago Silva. Duet yang unik karena Nesta saat itu sudah melewati masa jayanya dan ia berpasangan dengan bek yang jauh lebih muda. Namun kombinasi keduanya justru berbuah manis, salah satunya berujung gelar Serie A 2010-2011. (21 tahun karir Nesta adalah rentan waktu yang penuh sukacita. Meski ia beberapa kali dihantam cedera parah, bahkan sempat absen 8 bulan karena cedera punggung, pemain kelahiran Roma ini selalu dapat kembali ke performa terbaiknya. Di laga terakhir melawan Novara, Nesta baru mau menyandang status sebagai kapten Milan. Karena pada tahun 2009, ketika diminta menjadi kapten setelah pensiunnya Paulo Maldini, dia menolak karena masih sangat menghormati Lazio. Nesta lalu mencoba petualangan barunya dengan bergabung dengan klub MLS, Montreal Impact, dan selanjutnya bergabung di klub India, Chennai FC, sebelum akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Alessandro Nesta akan selalu menjadi gambaran tentang betapa hebatnya seorang pemain belakang. Tak perlu bermain kasar dan cukup lancarkan sliding tackle tepat sasaran, maka pertahanan akan terasa aman untuk menghasilkan sebuah kemenangan.